Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sangat senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar hadis kelas 10 bab 7 pertemuan pertama dengan tema bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Namun sebelum itu semua, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat karunia serta nikmatnya masih memberikan kesempatan yang berharga ini untuk kita untuk sama-sama belajar hadis di kelas 10 ini. Salawat beriring salam tidak lupa marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita mengingat dan membaca tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Baik, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran yang aktif dan kontekstual, peserta didik mampu mengamalkan hadis-hadis tentang tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat, membiasakan santun dan peduli kepada sesama, menganalisis hadis-hadis tentang tanggung jawab diri, keluarga, dan masyarakat yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Daud dari Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dan hadis riwayat An-Nasa'i dari Miqdam bin Ma'adi Karib. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya adalah mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan hadis tentang tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat, dan mampu menyimpulkan manfaat dan dampak tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat dalam kehidupan masyarakat untuk membangun karakter bangsa. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca bersama peta kompetensinya. Yang pertama yang harus kalian mampu untuk pahami adalah kalian harus bisa membaca, menulis, dan menghafal. Kemudian selanjutnya menerjemahkan, memahami kandungan hadis. Jadi setelah kalian mempelajari bab ini, maka kompetensi seperti inilah yang nanti diharapkan ada pada kalian. Baik, kompetensi berikutnya yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkontekstualisasikan hadis ini dengan kehidupan kalian sehari-hari. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, mengapa? Karena ini adalah mengamalkan hadis. Dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, bahwasanya ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Dan ini adalah goal kita, dan ini adalah tujuan kita, bagaimana kita dapat mengamalkan hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita langsung lanjut kepada membaca hadis yang pertama pada bab ini. Tolong didengarkan bacaan hadisnya, disimak dengan baik-baik. Mudah-mudahan dengan cara membaca ini dapat mempermudah kalian nanti di rumah dalam menghafal dan mentalafuzkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Amr bin Abi Salamah anil Auza'i qala akhbarani Ibnu Shihab qala أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة
wa tashmitul 'atis. Baik anak-anakku sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menengok orang sakit, mengikuti jenazah, mendatangi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Bukhari. Mufradat atau kosakata didengarkan dengan baik-baik, disimak baik-baik. Saya akan membacakan lafal dari bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raddus salam. Raddus salam artinya menjawab salam. Wa'iyadatul mariyud. Wa'iyadatul mariyud artinya menjenguk yang sakit. Wa itba'ul janaiz. Wa itba'ul janaiz artinya mengiringi jenazah. Wa ijabatud da'wah. Wa ijabatud da'wah artinya memenuhi undangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak penjelasan hadis ini. Jadi, hadis ini atau hadis menjawab salam hukumnya adalah wajib. Menjawab salam jika ada orang muslim yang mengucapkan salam kepadanya, biarpun mengucapkan salam adalah sunnah, namun menjawabnya hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada yang menjawab, maka gugur kewajiban yang lainnya. Anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai salam kepada siapa saja yang beliau temui, dan bahkan dia memberi salam kepada anak-anak jika menemui mereka. Sunnahnya adalah yang kecil memberi salam kepada yang besar, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak, yang berkendaraan memberi salam kepada pejalan kaki. Akan tetapi, jika yang lebih utama tidak juga memberikan salam, maka yang lainlah yang hendaknya memberikan salam, agar sunnah tersebut tidaklah hilang. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam memberikan salam kita pun disunahkan untuk menjawabnya dengan yang lebih baik. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa dikatakan, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam atau penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memperhitungkan segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah memberikan salam, setelah menjawab salam, maka kewajiban atau hak seorang muslim adalah menjenguk saudaranya yang sakit. Sakit dan musibah merupakan pintu yang akan membukakan kesadaran seorang hamba bahwasanya ia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia akan selalu tergantung kepada Rabb-Nya, dan pada akhirnya ia akan senantiasa mengikhlaskan dan menyerahkan segala bentuk ibadah, doa, hidup dan matinya hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kerendahan hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, menjenguk orang sakit dalam arti mendatangi dan memberikan support dan motivasi agar tetap sabar dan segera sembuh. Hal ini merupakan hak orang sakit dan kewajiban saudara-saudaranya seiman, apalagi jika yang sakit memiliki kekerabatan, teman, dan tetangga, maka membesuknya sangatlah dianjurkan. Disunahkan bagi orang yang membesuk orang yang sakit untuk menanyakan keadaannya, mendoakannya, serta menghiburnya dan memberikannya harapan, karena hal tersebut merupakan sebab yang paling besar mendatangkan kesembuhan dan kesehatan bagi orang yang sakit. Mari kita sama-sama menyimak doa ketika kita ingin menjenguk orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas, mudhibal ba's, ishfi anta syafi,
la shifaa'a illa shifaa'uka, shifaa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia yang menghilangkan penyakit, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Kemudian selanjutnya hak seorang muslim adalah mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah yakni mulai dari memandikan jenazah, mengkafani, mensolati, dan mengkuburkan serta mendoakan jenazah. Hal ini juga merupakan hak seorang muslim atas saudaranya dan di dalamnya terdapat pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengantarkan jenazah hingga mensolatkannya, maka baginya pahala 1 qirat. Dan siapa yang mengantarkannya hingga dimakamkan, maka baginya pahala 2 qirat. Beliau kemudian ditanya, apakah yang dimaksud dengan qirat, wahai Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah SAW menjawab, bagaikan 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Tadi kita sudah membahas bahwasanya hak seorang muslim adalah menjenguk saudaranya yang sakit, mengiring jenazah. Yang selanjutnya adalah memenuhi undangan saudaranya. Memenuhi undangan, dan terutama adalah undangan pernikahan, menurut sebagian besar ulama hukumnya adalah fardu ain. Adapun memenuhi undangan selain walimatul arus, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Misalnya, seseorang mengundang untuk makan-makan atau lainnya, maka penuhilah. Dan memenuhi undangan adalah sunnah muakkadah, dan hal itu dapat menarik hati orang yang mengundang serta mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak seorang muslim yang lainnya adalah mendoakan orang yang bersin, menjawab orang yang bersin jika dia mengucapkan hamdalah, atau ketika orang bersin kemudian dia mengucapkan hamdalah, maka menjawab hamdalah tersebut hukumnya wajib. Dan wajib bagi kita menjawab hamdalah tersebut dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian orang yang sebelumnya bersin ketika didoakan dengan yarhamukallah, maka dia menjawab doa tersebut dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan jika seorang bersin terus menerus lebih dari 3 kali, maka keempat kalinya ucapkanlah syafaqallah, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkanmu, sebagai ganti dari ucapan yarhamukallah. Baik anak-anakku sekalian, tibalah kita di ujung pembahasan. Mudah-mudahan pembahasan pada hadis pertama ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa memenuhi hak-hak seorang muslim yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesalahan murni dari saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah bab 7 pertemuan kedua. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.